Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di pembahasan yang kedua atau di topik yang kedua. Di topik yang kedua ini kita akan membahas tentang debridement. Mahasiswa tahu tentang debridement? Ya baik, untuk debridement ini di topik yang pertama tadi sudah dijelaskan di one bed preparation. Ada beberapa komponen, ada time. Debridement itu masuk di komponen yang T atau tisu atau jaringan. Ya, jadi debridement merupakan suatu tindakan pengangkatan jaringan khususnya pada jaringan-jaringan yang rusak atau yang nekrosis. Yang pertama tentang definisi dari debridement atau konsep dari debridement. Debridement dipandang sebagai komponen yang esensial pada one bed preparation yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang baik untuk penyembuhan luka dengan memproduksi vaskularisasi yang baik dan dapat meminimalisir eksudat. Debridement merupakan tindakan untuk menyingkirkan jaringan yang terinfeksi atau benda-benda lain dari luka. Metode dari debridement jaringan nekrotik itu kering, teksturnya kasar dan warnanya hitam. Ketika jaringan nekrotik melunak, maka akan mengubah warnanya menjadi coklat atau kering atau abu-abu dan menjadi berserabut serta basah. Hal ini terjadi tergantung pada level dari kelembaban area luka tersebut. Debridement pada luka dapat memfasilitasi dan melepaskan abses dari jaringan nekrotik. Ada beberapa metode debridement yang kita kenal pada saat ini. Yang pertama adalah debridement surgical atau surgical debridement. Surgical debridement adalah suatu tindakan melakukan eksisi atau mengangkat jaringan nekrotik dan juga jaringan di sekitarnya. Tindakan ini sering dilakukan di bawah anestesi. Jadi pada kondisi luka yang sudah kronis atau luka-luka yang sudah banyak nekrotik pada daerah atasnya, maka biasanya surgical debridement ini dilakukan dengan pasien ini dilakukan pembiusan atau efek bius karena respon nyeri dari debridement ini cukup luar biasa untuk pasien-pasien yang tidak dianestesi, maka perlu obat-obat anestesi untuk meminimalisir nyeri pada saat debridement. Yang kedua, self debridement. Menurut beberapa ahli, kedua debridement ini dibedakan karena surgical ini hanya bisa dilakukan oleh dokter karena membutuhkan tindakan anestesi, sedangkan self debridement bisa dilakukan oleh perawat yang sudah memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Secara garis besar, surgical dan self debridement hampir sama dalam prosedurnya. Pada self debridement memiliki kontraindikasi yaitu ischemic digit atau pasien dengan gangguan pembekuan darah dan luka akibat keganasan. Selain itu, nyeri merupakan masalah yang sering muncul pada tindakan ini karena tindakan dilakukan tanpa menggunakan anestesi. Jadi pada self debridement ini cenderung pengangkatan lukanya tidak memerlukan obat bius atau obat anestesi. Jadi biasanya perawat pun juga bisa melakukan self debridement dengan melihat jaringan-jaringan yang benar-benar sudah nekrotik, kemudian dia diangkat atau dieksisi tanpa menggunakan obat anestesi. Yang ketiga adalah chemical debridement. Chemical debridement adalah suatu tindakan debridement yang dilakukan dengan menggunakan zat kimia seperti kalsium atau sodium hipoklorit lotion untuk mengangkat jaringan nekrotik. Penggunaan chemical debridement sangat susah. Penggunaan metode debridement model ini tidak bisa digunakan secara luas karena dapat menimbulkan nyeri yang hebat dan dapat menyebabkan kerusakan jaringan yang sehat.
Ya. Mungkin pada chemical debridement itu khusus pada jaringan-jaringan yang terinfeksi oleh agen-agen luar atau jaringan-jaringan yang kotor, biasanya pada kasus-kasus kecelakaan. Jadi pada luka-luka yang adanya luka yang tertempel tanah ataupun benda-benda yang lain, sehingga dia perlu zat atau perlu bahan kimia untuk membuang benda-benda tersebut. Yang keempat adalah enzymatic debridement. Kolagenase dapat digunakan dalam tindakan ini. Secara alamiah, hadirnya enzim dapat menonaktifkan kolagen. Enzim ini diperoleh dari fermentasi Clostridium Bistolithium dan diaplikasikan ke jaringan yang ada di luka. Penggantian balutan mudah untuk dilakukan dan meminimalisir dari nyeri tersebut. Yang kelima adalah mechanical debridement. Metode debridement mekanikal yang paling sederhana adalah balutan basah ke kering yang sudah umum digunakan. Proses pelaksanaannya adalah dengan menggunakan balutan kasa yang basah, menutupi seluruh luka kemudian dibiarkan hingga kering. Jaringan nekrotik tersebut akan dengan sendirinya lepas dan lengket ke kasa, maka jaringan nekrotik secara mekanik akan lepas dari area luka. Metode ini kemungkinan akan menyebabkan trauma pada jaringan yang sehat, dan prosesnya juga dapat menimbulkan nyeri, terutama bila lukanya bukan karena neuropati. Jadi mechanical debridement ini yang paling sering kita gunakan pada pasien-pasien rawat di rumah sakit ataupun yang lain, ya, dengan cara menutup luka dengan kapas atau kasa yang lembab atau kasa yang basah, sehingga kasa ini akan mengangkat jaringan-jaringan yang nekrotik. Yang keenam adalah biological debridement atau larva terapi. Larva Lucidia sericata adalah larva yang umumnya digunakan sebagai biological debridement. Larva ini secara alami akan memakan jaringan nekrotik yang ada pada luka tanpa memakan jaringan yang sehat. Selain itu, sekresi dari larva ini memiliki efek proteolytik dan pergerakan fisik dari larva akan menstimulasi terbentuknya granulasi pada area luka. Ya. Larva ini diindikasikan untuk debridement luka yang ada slough atau jaringan nekrotik, baik itu luka akut atau kronik. Kontraindikasi yang sering terjadi pada metode ini adalah penolakan dari pasien walaupun fenomena pasien semakin terbuka pada metode ini. Oke, baik, tadi sudah dijelaskan tentang beberapa metode dari debridement atau cara pengangkatan luka dan perawatan luka, khususnya pada luka-luka yang sudah nekrosis atau terjadi kematian. Mudah-mudahan mahasiswa dapat memahami tentang konsep tadi dan nanti bisa direview lagi terkait dengan beberapa metode dari debridement. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.